Halo semuanya, apa kabar hari ini? Apakah kalian baik-baik saja? Mari kita ulas sedikit tentang kota Paris, kota cinta yang selalu menjadi impian banyak orang. Siapa sih yang tidak ingin ke sana? Melihat menara yang romantis bersama pasangan, sampai makanan fancy memang jadi hal yang masuk ke daftar impian. Namun, ada sisi gelap yang tidak akan kalian ketahui. Sebelum kita mulai lebih jauh dari topik pembahasan, kita mau mengingatkan kalian untuk jangan lupa like dan subscribe. Ayo, kita sama-sama bangun channel ini supaya memberi manfaat dan hiburan kepada semua orang. Simak video ini sampai habis. Jika kalian tinggal di Jakarta atau kota besar lainnya di Indonesia, fenomena copet itu bukan hal yang asing. Nah, apakah hari ini di Paris? Hal ini juga sangat sering terjadi, utamanya di jalur kereta api yang berdesakan. Salah satu video pernah menangkap aksi pencopetan pada seorang remaja asal Korea yang sedang berlibur di Paris. Bisa kita ketahui, para pelakunya sangat lihai dalam melakukan aksinya. Apa memang mereka sudah terbiasa? Aksi pencopetan di Paris memang jadi salah satu hal yang meresahkan. Dengan Paris menjadi kota destinasi wisatawan mancanegara, para pencopet menjamur di mana-mana. Para pencopet ini mengincar dompet, handphone, bahkan jika memungkinkan, tas dari para wisatawan. Makanya, banyak orang di sana yang merekomendasikan untuk tidak memakai tas di punggung, tetapi memakai tas di depan dada agar terhindar dari aksi copet. Seperti di kota besar lainnya, di Paris ada banyak gelandangan yang berkeliaran. Jumlah gelandangan di Paris juga tidak main-main, mencapai 150.000 orang, dengan kenaikan paling menyeramkan, yaitu 3.000 orang per tahun. Makanya, saat berjalan ke gang-gang di kota ini, bakal banyak terlihat kemah-kemah darurat dan orang tidur serampangan di pinggir jalan. Kengerian dari para gelandangan di Paris semakin menjadi karena tidak adanya tempat aman bagi mereka yang terjatuh. Contohnya, Tony, yang sudah jadi gelandangan sejak umur 23 tahun. Dia, yang tidak ingin memperlihatkan wajahnya, mengungkapkan bahwa kehidupannya serba dilematis. Jika dia tinggal di jalanan, dirinya akan kekurangan makanan. Tapi jika tinggal di rumah penampungan, nasibnya juga tidak begitu baik. Dalam cerita Tony, di rumah penampungan, dia bisa dipukuli cuma karena uang receh antar sesama gelandangan. Karena di rumah penampungan banyak pecandu dan pemabuk, pokoknya hidup yang dia jalani memang serba salah. Sebab kasus gelandangan ini, banyak yang mengomentari sikap pemerintah Prancis yang katanya tidak serius. Ketidakseriusan ini terlihat karena pemerintah tidak bisa menyediakan kamp darurat dan pendidikan yang mumpuni. Padahal, di Prancis ada beragam fasilitas yang bisa dialihfungsikan, seperti rumah sakit atau pangkalan militer terbengkalai, untuk menjadi kamp darurat. Dengan banyaknya gelandangan yang berada di Paris, profesi sebagai pengemis merebak di mana-mana. Di tiap sudut kota, kamu bisa melihat orang duduk mengemis, padahal memiliki fisik yang lumayan bugar. Banyaknya pengemis di Paris tidak terlepas dari fakta bahwa kota ini menjadi tempat turis dan orang-orang tajir lalu lalang. Selain pengemis, profesi yang terus digandrungi warga lokal di sana adalah menjadi penipu atau scammer. Kegilaan scammer yang ada di Paris terlihat dari adanya beragam modus yang dilakukan. Misalnya, modus Golden Ring Scam, di mana seorang warga lokal berpura-pura menemukan cincin emas di depan turis, lalu mengatakan bahwa itu milik si turis yang terjatuh. Jika si turis berhenti, si penipu akan mengenakan cincin emas tersebut, kemudian menagih 15 euro, sekitar Rp250.000, seakan-akan cincin itu telah dibeli. Selain itu, ada juga modus gelang Paris. Seorang penipu akan menghampiri turis, kemudian memasangkan gelang yang telah dirangkai, katanya secara gratis. Namun, nantinya dia akan meminta bayaran. Karena gelang ini tidak bisa dilepas kecuali dirusak, mau tidak mau, si turis harus membayar. Di Paris, ada satu aturan tidak tertulis, yaitu jangan terlalu baik pada mereka yang tersesat. Di tempat ramai wisatawan, sering terjadi orang datang meminta tolong untuk dibelikan tiket kendaraan atau ditemani keluar stasiun. Saat keluar, orang ini akan bertemu dengan komplotannya, yang biasanya akan memalak atau bahkan merampok. Wah, kalian harus hati-hati ya. Halo semuanya, kalau jalan-jalan ke sana.
Bicara soal museum untuk wisatawan, sepertinya kita tidak boleh lupa soal Mona Lisa. Siapa sih yang gak mau melihat lukisan ini secara langsung? Tapi, kalau kamu tidak terlalu penting-penting banget ingin melihat Mona Lisa, sebaiknya jangan ke sana. Dari testimoni mereka yang pernah ke sana, pengalamannya buruk banget karena harus berdesakan parah. Bicara soal cara melihat Mona Lisa secara eksklusif, memang cuma ada satu cara, yaitu menyewa gedungnya secara pribadi, yang tentu saja hanya bisa dilakukan oleh orang super crazy rich. Membicarakan soal Paris, tentu saja kita tidak bisa melupakan ikonnya, yaitu Menara Eiffel. Siapa sangka, tempat yang sering dijadikan sumber postingan media sosial ini ternyata juga memiliki sisi gelap yang mencengangkan, yaitu jadi langganan tempat mengakhiri hidup. Sejak tahun 1989, setidaknya sudah ada lebih dari 300 kasus orang yang mengakhiri hidupnya di sana. Sebagai kota wisata yang banyak ingin dikunjungi, Paris juga memiliki sisi yang tidak menyenangkan, yaitu kotor dan bau. Para wisatawan bahkan bisa menyaksikan tumpukan sampah yang tidak terurus. Selain tumpukan sampah, Paris juga menjadi kota yang sangat bau karena kotoran hewan ada di mana-mana. Bahkan, orang bisa buang air kecil di belakang gedung, yang membuat bau pesing menyebar dan bikin mual. Paris sebagai ibu kota bahkan telah menyatakan diri menyerah mengatasi hama tikus dan hidup berdampingan dengan mereka. Nah, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kalian baik-baik saja.